Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Tresandi, dosen pendidikan geografi FKIP Universitas Muhammad Warman dan sekaligus salah satu peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan saya ajarkan sekaligus keahlian saya di bidang pembangunan wilayah, khususnya di wilayah desa dan kota. Mata kuliah yang akan saya ajarkan yaitu Geografi Desa Kota dengan bobot 2 SKS dan disajikan di semester genap. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dilaksanakan secara tatap muka, baik secara daring ataupun luring. Sedangkan 2 kali pertemuan yaitu dilaksanakan untuk ujian tengah dan akhir semester. Adapun CPL dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara karakteristik wilayah, sumber daya alam, dan risiko bencana menggunakan pendekatan geografis dan menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai kawasan. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik fisik dan sosial wilayah desa dan kota. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan keterbatasan sumber daya alam di wilayah desa dan kota. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi resiko bencana yang dihadapi wilayah desa dan kota. Yang keempat, menyusun solusi strategis berbasis geografi. Yang kelima, menerapkan pendekatan problem-based learning. Dan yang keenam adalah mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi secara logis dan ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan perkuliahan pertemuan ke-9 yang dilakukan secara daring dengan topiknya tentang masalah ruang di desa dan kota dengan sub CPMK-nya adalah menyusun solusi terhadap permasalahan ruang desa dan kota dengan model pembelajaran problem-based learning. Untuk asesmen yang digunakan yaitu dengan memberikan kuis kepada mahasiswa. Selamat mengikuti. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, hari ini wabarakatuh. nampaknya masih loyo-loyo ya. Baik, kalau saya bilang nah, nanti sudah siap untuk kelas kita hari ini, silakan ketik di angka 1. Kalau belum siap, ketik angka 2. Silakan di kolom chat. Saya akan lihat dulu apakah adik-adik dua siap untuk belajar di pagi hari ini. Oke, siap, mantap. Terima kasih semuanya. Sudah antusias di kelas kita selanjutnya ya. Setelah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang konsep desa dan kota dan selanjutnya kita juga membahas tentang beberapa identifikasi, karakteristik dan seterusnya tentang desa dan kota. Hari ini kita mau membahas lanjutan terkait dengan topik yang sangat kontemporer dan membutuhkan beberapa perlakuan kepada adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang masalah ruang desa dan kota. Sudah terlihat slide-nya Sudah, adik-adik? Bu. Sudah, Oke, Bu. baik. Kalau saya slideshow udah oke ya? Saya geser, kelihatan? Terlihat, Bu. Kelihatan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, di mata kuliah Desa Kota ini, capaian pembelajaran mata kuliah kita yang pertama, kita akan menganalisis karakteristik fisik dan sosial wilayah desa dan kota, kemudian mengidentifikasi potensi dan keterbatasan sumber daya alam di wilayah desa dan kota. Selanjutnya, evaluasi risiko bencana yang dihadapi wilayah desa dan kota. Kemudian, kita juga akan menyusun solusi strategis berbasis geografi dan yang selanjutnya adalah menerapkan pendekatan problem-based learning. Selanjutnya nanti di akhir dari pertemuan kita di kelas mata kuliah ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi secara logis dan ilmiah dari beberapa isu-isu tentang geografi desa dan kota dan solusinya. Oke, kita akan lanjut di topik hari ini ya. Ini ada sebuah pertanyaan tentang definisi di warna hitam dan warna abu-abu. Yang pertama, wilayah dengan aktivitas utama pertanian dan kepadatan rendah. Kemudian yang kedua, wilayah padat penduduk dengan dominasi kegiatan industri, jasa, dan teknologi. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira yang warna hitam ini definisi tentang apa? Yang warna abu-abu definisi tentang apa? Ada yang mau share? Saya Boleh Bu. angkat tangan? Oke, Eka. Silakan, Kak. Oke, jadi yang kotak warna hitam itu menurut saya adalah definisi dari desa, sedangkan yang kotak warna itu abu-abu itu definisi dari kota, Bu. Oke, baik. Nice ya. Yang pertama, pasti teman-teman sudah sangat tahu ya tentang definisi tentang kota atau desa. Yang di highlight pertama adalah di desa itu fokusnya di
aktivitas utamanya itu masih pertanian dan kepadatan penduduknya rendah. Tapi kalau di kontekstual di Samarinda atau di Kalimantan Timur, kira-kira karakteristik desa itu base-nya apa? Ada yang bisa share ke forum ini? Karakteristik desa di Kalimantan Timur? Boleh raise hand? Boleh juga komen di kolom chat? Ada nggak? Karakteristik desa di Kalimantan Timur. Nih kalau pertanian nih, sebagian besar sih agraris itu terlihat kalau di wilayah-wilayah yang kawasannya itu vulkanik ya. Nah, kalau di Kalimantan Timur, selain aktivitas pertanian, karakteristik desa di Kalimantan Timur itu seperti apa? Nelayan kayaknya, Bu. Anunya. Kenapa? Nelayan. Oke, nelayan. Oke, Ila. Terima kasih Eka. Ila, ada yang mau disampaikan? Menurut saya, Bu, karakteristik desa di Kaltim itu penduduk desanya itu masih memenuhi kebutuhan pangannya itu dengan dikelola sendiri, Bu, seperti bertani dan berkebun. Seperti itu. Mm-mm. Pertanian dan perkebunan ya. Kalau di Kalimantan Timur biasanya perkebunannya apa tuh? Biasanya yang paling banyak Sawit, Bu. sawit, Sawit. sawit Karet, apalagi apa? karet. Karet. Oke, karet ya. Tapi mungkin akan berbeda di wilayah-wilayah lain yang kegiatan pertanian perkebunannya fokusnya di aspek atau tanaman yang lain gitu. Ada yang tanamannya cengkeh, kemudian tanaman-tanaman kelapa atau tanaman-tanaman yang lain. Yang pasti kita tidak perlu merasa berkecil hati, harusnya kita juga meng-blow up ya tentang potensi-potensi wilayah-wilayah desa yang khas di Kalimantan Timur. Apalagi kita hutan tropis, punya potensi pertanian, perkebunan, dan karakteristik masyarakatnya yang berbeda, yang unik, yang itu seharusnya menjadi potensi besar. Oke, bagus. Next, kalau soal kota, ya mayoritas kita udah tahu kota itu isinya orang-orang yang bekerja di sektor industri, jasa, teknologi yang menjadi ciri khasnya itu kalau di kota udah nggak ada lagi aktivitas yang notabene-nya ke agraris ya, udah nggak ada, semuanya sudah fokusnya ke industri, jasa, dan seterusnya. Oke, nice. Berikutnya, teman-teman, saya akan menyampaikan ini ada apa ya, sebuah berita gitu ya. Ini salah satu wilayah di Gunung Kidul. Masih ingat nggak waktu kita kuliah lapangan, Gunung Kidul itu masuk di provinsi mana? Mana? Provinsi mana? Masih ingat? Jogja. Ya, Kak, Bu. Oke, Jogja itu Yogyakarta. saja. Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Adik-adik, Gunung Kidul ini adalah salah satu kabupaten yang letaknya di sebelah selatan kota Jogja. Dan karakteristiknya adalah kita tahu di sana pegunungan Kars. Nah, kawasan Kars itu tentunya kita udah tahu kalau kita belajar geologi di kuliahnya Pak Yulian atau geomorfologi pasti sudah tahu. Kars itu dengan keunikannya dan tantangan-tantangannya salah satunya adalah soal satu, tanahnya tidak terlalu subur. Sehingga dari kondisi ini masyarakatnya lebih memilih untuk melakukan migrasi, perpindahan penduduk dalam rangka untuk nyari kerja gitu. Karena di sana untuk peluang kerja masih sangat sedikit, mau nanam juga nggak subur, mau kerja yang lain susah dan seterusnya. Makanya masyarakat Gunung Kidul itu lebih banyak anak-anak mudanya. Mereka, nih bahkan ada riset ya, maaf, geser nih. Ada riset yang menyatakan bahwa 67% berusia produktif, jadi usia produktif itu lebih memilih untuk tinggal di kota-kota besar kayak mungkin dia ke kota Jogja sendiri, ke Jakarta, atau ke daerah-daerah lain yang besar untuk kerja. Nah, dari kondisi ini kita bisa simpulkan ternyata desa dan kota pun juga punya problems-problems yang harus diselesaikan. Pertama, kalau kita mengacu pada Gunung Kidul sendirilah ya, kita kasih contoh Gunung Kidul karena kawasannya Kars, mereka punya tantangan soal keterbatasan infrastruktur pasti. Karena misalkan layanan-layanan tertentu tidak lengkap. Sama kayak di tempat kita ya, kadang di Kaltim kalau mau berobat agak susah, jauh sekali gitu. Bahkan kemarin kita dengar berita ya, kalau ada jenazah yang dia harusnya lebih mudah diantar ke tempat yang lebih aman dengan transportasi ambulans yang baik, ternyata tidak memadai. Akhirnya akses untuk kesehatan susah. Kemudian dari aktivitas itu masalah berikutnya adalah ketika orang mikir udah nggak ada kerja dan perlu untuk kehidupan yang layak, pastinya mereka memilih untuk berpindah tempat, berpindah dari desa ke kota yang disebut dengan perpindahan penduduk dari desa disebut dengan apa adik-adik? Perpindahan penduduk dari desa dan kota disebut dengan Urbanisasi. 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 Oke, nice. Lanjut, tadi yang saya bilang ada ketimpangan akses layanan, di kota lebih cepat, di desa susah, harus jauh, bahkan ada yang naik speed dulu untuk sampai ke akses pendidikan, akses kesehatan. Dan yang penting lagi adalah beberapa desa
sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan alih fungsi lahan yang awalnya kawasan-kawasan untuk pertanian sekarang udah jadi kawasan permukiman karena memang jumlah penduduk semakin meningkat karena selain ada urbanisasi ternyata juga ada problem ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, terus berikutnya sampai kita tahu bahwa di beberapa daerah pun orang lebih memilih migrasi karena mereka merasa di daerahnya nggak ada kerja, makanya mereka lebih cepat dapat kerja di kota menurut mereka ya. Mereka ke kota berharap dapat kerjaan dan kita juga belum tahu di kota nanti kalau basic skill-nya masih sangat rendah, tentu akan kesulitan juga dapat kerja. Oke, itu masalah di desa. Lanjut kita masalah di kota. Sebenarnya ini berkesinambungan ya. Jadi kalau misalkan orang urbanisasi pindah tempat, maka penduduknya makin padat tuh di kota. Ya termasuk kita semua juga melakukan aktivitas migrasi ya, karena faktor pendidikan kita perlu kuliah di Samarinda, makanya dari Kaltara seperti Ila, atau dari Berau, Yaya, Eka, dan teman-teman yang lain berpindah, karena di kota-kotanya sendiri tidak ada layanan pendidikan yang bonafit gitu. Lalu ketika orang datang ke kota besar, masalahnya pertama makin padat penduduknya, mobil juga makin banyak, kendaraan makin banyak, akhirnya macet. Lanjut kalau misalkan orang pindah, nggak ada tempat tinggal yang layak, mereka suka sembarangan aja, akhirnya muncul permukiman-permukiman kumuh atau slum area. Belum nanti ada masalah polusi, kemudian betonisasi ya, betul kalau betonisasi ini memang perubahan-perubahan kalau di kota-kota besar memang dia selalu berusaha untuk ya membangun terus membangun-bangun ya. Lalu selanjutnya tentang ketimpangan ekonomi. Makanya kalau di mata kuliah geografi pengembangan wilayah atau desa kota ada teori tentang kota ya, di mana senternya misalkan orang-orang center kota, isinya orang-orang kantoran dan seterusnya, mereka di kawasan-kawasan di belakangnya adalah kawasan-kawasan perumahan orang-orang yang kelas menengah gitu. Jadi kalau misalkan kita di kota besar itu kadang terlihat ya, misalkan ini bangunannya tinggi, tapi di sampingnya ada kawasan slum area, itu terlihat sekali. Bahwasanya ada problems, meskipun di kota-kota besar tetap ada masalah-masalah ketimpangan. Belum nanti di kawasan-kawasan seperti daerah-daerah pelosok ya, di kawasan wilayah kita gitu. Itu jadi problem besar. Oke, gitu ya tentang masalah desa dan kota. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada feedback? Silakan raise hand atau bisa langsung open mic atau di kolom chat boleh ketik. Pas? Tidak pas? Kalau pas ketik angka 2. Kalau belum pas, oke, sudah pas. Oke, nice. Ini kita akan lanjut ya, adik-adik. Kita akan lanjut di selanjutnya. Eh, dari kegiatan banyak hal, problems tersebut tentu akan memberikan dampak. Pertama, ini beberapa contoh ya, memberikan dampak lingkungan. Kayak di kota kita Samarinda tercinta, banjir, tanah longsor sering terjadi. Kemudian karena aktivitas problem desa kota, akhirnya bisa mempengaruhi dampak di aspek sosial, konflik agraria, misalkan perebutan tanah, mafia tanah, dan bahkan teman-teman harus ngasih tahu orang tuanya nih, kalau rumah atau tanah orang tuanya sekarang harus disertifikatkan ya, karena sekarang bisa jadi tiba-tiba orang bisa datang ke rumah kita, saya punya sertifikat tanah, saya punya tanah nih. Ini sah. Kalau Bapak kan nggak punya. Jadi Bapak pergi aja dari rumah ini karena tanah ini sudah saya sertifikatkan. Nah, itu banyak banget tuh sekarang problemnya seperti itu. Belum nanti kalau misalkan eh, ada pemindahan atau relokasi daerah-daerah tertentu yang dianggap slum area itu menimbulkan konflik-konflik di masyarakat. Belum nanti muncul kesenjangan sosial, terus banyaknya pengangguran. Karena merasa kalau misalkan di kota pasti ada kerjaan, belum tentu mereka pindah ke kota dalam rangka untuk nyari kerja, ternyata di kota juga nggak semudah itu nyari kerja gitu ya. Akhirnya muncullah problems baru yang berdampak pada pengangguran. Apalagi aspek culture ya, budaya-budaya lokal yang mulai hilang, misalkan sopan santun ya. Kalau ngomongin budaya itu nggak cuma soal seni ya, banyak hal gitu, aspek positif yang bisa kita ambil, misalkan kebiasaan-kebiasaan baik, norma-norma mulia yang sudah diajarkan oleh orang-orang sebelumnya, itu kadang udah mulai hilang tuh, sopan santun dan seterusnya itu hilang. Nah, inilah akan yang menjadi dampak dari problems soal ruang baik di desa maupun di kota. Oke, berikutnya kita akan berdiskusi ya dari sekian banyak tadi problems dari mulai masalah desa dan kota. Kita ambil masalah di kota, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil 5. Dari problems ini, masalah-masalah di kota, adik-adik silahkan secara berkelompok memilih breakout room ya. Jadi di situ ada breakout room. Silahkan memilih mau gabung kelompok mana. Nanti kalau udah gabung, silahkan adik-adik berdiskusi untuk menemukan solusi menyelesaikan masalah. Misalkan masalahnya soal kepadatan penduduk. Menurut adik-adik, gimana cara menyelesaikan kepadatan penduduk? Waktu diskusinya 5 menit. Setelah itu kembali ke room utama, kita akan mendengarkan adik-adik nge-share hasil diskusinya. Sampai di sini bisa difahami? Ketik angka 1 di kolom chat kalau sudah paham.
Oke, nice. Oke. Silahkan berpindah ke breakout room. Sudah saya sediakan di situ. Silahkan adik-adik berpindah. Lalu memilih mau kelompok mana, bebas. Kalian berdiskusi. Waktunya hanya 5 menit. Setelah nanti 5 menit, silahkan nanti kembali. Lalu menyampaikan salah satu dari teman timnya. Oke, silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Oke, saya buka breakout ini. Oke ya. Breakout room, all rooms. Oke, silahkan bergabung masing-masing ya. Bisa milih sendiri. Silakan pilih sendiri masing-masing sesuka hati. Mau pilih mana? Mau kepadatan penduduk, kemacetan, permukiman kumuh, polusi, ketimpangan ekonomi, boleh. Silakan. Kak, jangan terlalu serius, Kak. Fokus aja, Kak. Santai, Kak, santai. Oke, nanti saya keliling di breakout room-nya. Ya, ya. Ayo ya, join ya. Pilih mana, jangan galau. Kamu harus segera menyelesaikan problems ini. Bariah, Bunga, Rifka, Iin, Wensiana, Siti Khairunisa, Firzi Handika, Saputra. Ayo pilih salah satu breakout room-nya. Waktunya 5 menit aja ya. Rifka, ayo Rifka, milih Rifka. Bariah, Venesiana. Ayo ya, milih ya, cepet ya. Oke, waktunya 5 menit, disilahkan. Boleh. Kita menyelesaikan kepadatan penduduk di Kota Samarinda. Nah gitu. Oke, masih 3 menit lagi. Oke, Bu. Oke, lanjut. Semangat. Ya. Semangat. Baik, Bu. Silahkan. Tingkat kepadatan yang tinggi, terus kondisi prasarananya juga. Ya, ini ada nih peraturan Kementerian Ini PUPR. ada program ini, program Kota Tampakumu, kotaku. Terlaksana kan? Nah, solusinya Ah, itu apa? Relokasi dijadikan ini kan apa? Rusunawa ada Rusunawa. Apa ya kemarin aku bilang ya? Baru tuh di Bontang tapi itu. Penyediaan rumah susun, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Yang terpenting itu pertama keterlibatan masyarakat sih. Karena Ah, tanpa edukasi masyarakat nggak akan ngerti kalau ternyata pemukiman kumuh itu bisa ngerusak lingkungan gitu kan. Contohnya itu kan yang di Karangmangus itu Pegunungan. udah di ini relokasi tuh yang rumah-rumah yang di pinggir sungainya Ya. itu. Kalau segi infrastrukturnya kita kan harus menyediakan sarana dan prasarana memadai seperti akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Tuh. Mm-mm. Oke. Oke, baik. Selamat datang kembali ya di room utama. Pastinya diskusinya masih perlu banyak panjang. Kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, selamat datang Fadila, Bella, Arif. Oke. Arif tadi membahas topik apa, Arif? Arif, Eh, Kalau saya tadi Bu ngambil yang bagian polusi Bu. polusi. Oke, nice. Oke, kalau Ila, Tadi tentang ini Bu, permasalahan wilayah kumuh. oke, nice. Firzi apa tadi? Bang Firzi, Tentang kemacetan nih, Bu. macet. Oke. Eka, Tentang ketimpangan ekonomi, Bu. oke, baik. Ya, ya. Kepadatan penduduk, Bu. Oke, nice. Terima kasih adik-adik sudah diskusi ya. Silahkan untuk menyampaikan hasilnya. 1 menit menyampaikannya. Oke, cepat nih. Biasa kita menggunakan teknik the elevator speech ya. Oke. Silahkan kita mulai dari kepadatan penduduk. Solusinya apa untuk menyelesaikan problem kepadatan penduduk? Silahkan, salah satu. Bu, ini langsung solusinya. Yes. Oke. Jadi solusinya kalau di kota itu, Bu, jadi kita melakukan perencanaan tata ruang dan kota berkelanjutan, Bu. Karena Oke. kita tahu kan di kota itu pasti modern dan banyak infrastruktur yang sudah bagus, Bu. Sedangkan yang di desa Hmm. itu pada lari ke kota semua. Nah, untuk eh, memecahkan masalah kepadatan itu, Bu, jadi itu kita mengembangkan pusat pertumbuhan baru, Bu. Menyebarkan Hmm. kayak pusat-pusat ekonominya, Bu. Ini kan, Bu, saya ngambil di Tanjung Redep.
Mm-mm. Jadi pusat ekonomi itu dan layanan ke wilayah lain di Berau mengurangi tekanan di pusat kotanya Bu, di Tanjung Redepnya. Jadi kita bangun Oke. infrastruktur baru atau bagus lain di sekitar lainnya Bu, agak jauh dari kota. Terus itu ada penataan tata ruang terbuka hijau juga Bu. Mm-mm. Karena kepadatan tadi, jadi kurangnya lahan terbuka hijau. Tapi karena kita membutuhkan itu, dan itu juga sebagai paru-paru kota, jadi kita akan membangun itu. Oke, nice. Terus peningkatan kualitas hidup juga, seperti pembangunan ekonomi diratakan gitu, Bu. Selain Mm-mm. di kota, karena di Berau itu, Bu, memang betul-betul terpusat di bagian eh, pinggir sungai aja, Bu, ekonominya, pusat ekonominya. Sebenarnya kan luas, banyak tempat berpusat ekonomi untuk membangun ekonomi. Cuman di sana itu berfokus di tepiannya aja, bukannya di situ yang ramai gitu, Bu. Oke, nice. Terima kasih ya Oke, baik, Bu. atas share-nya. Semoga bermanfaat. Oke, lanjut ke polusi. Silakan polusi. Silakan polusi. Kok jadi silakan polusi ya? Silakan tim yang membahas tentang polusi. Open Eh, mic. untuk polusi itu ada beberapa solusi yang bisa dilakukan ya Bu untuk Mm-mm. meminimalisir polusi tersebut. Misalnya Mm-mm. kalau misalkan kita di kota itu kan sering banyak tuh asap kendaraan. Nah itu kita bisa mengatasinya dengan meminimalisir kendaraan pribadi. Jadi penggunaan kendaraan pribadi itu diminimalisir dan digantikan dengan kendaraan umum. Nah, itu juga Ya. bisa mengurangi nama polusi. Kemudian soal sampah itu kita menerapkan prinsip 3R, yaitu ada reduce, reuse, sama recycle. Nah, Oke. untuk kita mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai. Misalkan kayak plastik-plastik itu, nah yang sekali pakai itu kita harus selalu buang. Nah, kita beralih ke misalkan botol minuman itu kan ada yang botol minuman tuh dia cuma sekali pakai aja. Nah, kita beralih dengan misalkan kayak Tupperware atau misalkan botol minuman yang bisa kita gunakan secara terus-menerus, itu juga bisa mengurangi polusi dari sampah yang menumpuk gitu, Bu. Nah, itu. Oke. Nice. Terima kasih timnya Arif dan kawan-kawan. Oke, bergeser ke kepadatan penduduk. Udah kemacetan sekarang. Silakan kemacetan. Silakan kemacetan. Oke, silakan Arif. Solusi macam itu Erin suaranya putus-putus. jauh dari sudah Oke, lanjut, lanjut. masih lalu yang keempat individu dan masyarakat. Oke, Jadi, oke. Terima kasih Erin. Meskipun putus-putus, Erin boleh di ini ya, di chat di kolom chat ya, biar kita semua tadi bisa baca. Karena suaranya Erin putus-putus. It's okay, nggak masalah. Terima kasih Erin dan timnya. Lanjut ke ketimpangan ekonomi. Silahkan. Oke, baik. Solusi dari ketimpangan ekonomi ini ada yang pertama, itu kami berpendapat bahwa dengan memberikan pelatihan kepada pihak-pihak UMKM, jadi kayak pelatihan memasak gitu-gitu, Bu. Jadi Hmm. memberikan inovasi baru di dunia perekonomian gitu. Hmm. Terus yang kedua itu di setiap daerah itu biasanya kan ada pariwisata gitu. Nah, jadi dengan mengembangkan sektor pariwisatanya, maka itu akan berdampak secara ekonomi ke masyarakat-masyarakat lokal yang ada di daerah tersebut. Jadi bisa Oke. meningkatkan perekonomian mereka gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu aja sih, Bu. Kalau Oke, dari baik. ketimpangan ekonomi. Oke, terima kasih Kak. Tadi relate ya sama yang disampaikan oleh Yaya gitu yang untuk mengurai kepadatan penduduk salah satunya adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan di mana bisa jadi berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ekonomi sehingga ketimpangan ekonomi bisa berkurang gitu. Oke, next. Terakhir ya, terakhir silahkan tim terakhir. Open mic silahkan. Tim apa yang terakhir ya? Permukiman kumuh. Permukiman kumuh silahkan. Permukiman kumuh. Silahkan permukiman kumuh. Ibu izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami, Bu, terkait permukiman kumuh. Maaf ya, Bu, Oke, kameranya nggak bisa nyala. Ini saya Berliana, Bu, sama oh Dila. ini HP ya. mati, Bu. Nah, Oke. jadi solusi dari pemukiman kumuh ini kan sangat ini, Bu, ya, menjadi eh,
menjadi masalah di kota ya Bu, karena kan kepadatan penduduk tadi, selain itu adanya harga tanah yang tinggi di beberapa wilayah, nah itu yang menyebabkan masyarakat lebih memilih tinggal itu di pinggiran sungai Bu, contohnya kan di Samarinda ini Bu ya. Nah, jadi solusinya itu yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kepedulian terhadap lingkungan. Nah, selain itu memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan tadi. Karena kan Bu, Oke. mungkin bisa jadi dari kenapa alasan mereka membangun rumah di pemukiman kumuh itu keterbatasan ekonomi Bu. Jadi kami memberdayakan masyarakat tersebut. Selain itu penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Itu sangat menjadi indikator penting dalam pembangunan rumah. Nah, selain itu perlunya adanya revitalisasi kawasan. Kawasan contohnya Bu, di Samarinda ini kan di bantaran Sungai Karangmumus banyak tuh Bu. Di tahun 2021 itu kan masih banyak pemukiman kumuh. Nah, jadi perlu adanya penataan kembali bangunan di pemukiman kumuh tersebut. Seperti contohnya pembangunan rumah rusun. Rumah susun. Nah, itu bisa dikelola untuk masyarakat dengan penghasilan yang rendah Bu. Oke. Nah, kemudian perlunya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan dan agar terlaksananya pembangunan ini Bu, rumah susun tadi. Kemudian mungkin dari kelompok saya ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Berliana dan timnya ya. Sudah mengutarakan solusi dari Ya, Bu. permukiman kumuh ya. Oke, nice. Terima kasih teman-teman. Terakhir, saya membacakan ulang ya tadi yang sampaikan kelompoknya Erin tentang kemacetan. Solusinya perbanyak angkutan umum dengan harga terjangkau. Yang pastinya kalian harus naik ya kalau ada angkutan umum ya, jangan sampai nggak naik. Harus naik. Ada jalur alternatif, contohnya flyover, pembatasan pemilikan kendaraan. Oke, kadang soalnya ada satu rumah, orangnya 5, mobilnya 5 tuh. Nah, terus kemudian kesadaran setiap individu dan edukasi masyarakat. Oke, nice. Terima kasih ya adik-adik sudah share ke kita terkait dengan kira-kira solusi apa yang perlu dilakukan oleh kita semuanya, terutama para pemangku kebijakan, dan juga jangan lupa kita juga berkontribusi ya untuk memberikan kontribusi-kontribusi nyata terhadap problem-problem di masyarakat, khususnya terkait dengan masalah-masalah ruang di kota. Oke, nice. Tadi saya merangkum beberapa informasi dari adik-adik bahwasanya solusi masalah ruang sudah ada. Tadi yang pertama ada yang bilang kita harus mengembangkan potensi berbasis desa untuk mengurangi ketimpangan wilayah, ketimpangan ekonomi, dan pemerataan supaya kepadatan penduduk tidak berfokus pada satu tempat. Next, adanya infrastruktur yang dibangun, termasuk transportasi publik, tadi katanya Arif dan teman-teman yang lain seperti Erin. Lalu adanya kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat itu dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang notabene-nya akan memberikan dampak positif terhadap problems atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ruang desa atau di kota. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada feedback dari adik-adik? Ada yang masih belum paham? Ada? Kalau tidak ada, ketik angka 3 di kolom chat. Oke, nice. Oke, bagus. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan dan feedback, saya berharap adik-adik dan saya yakin adik-adik sudah sangat memahami dan menguasai topik ini. Maka selanjutnya untuk menguji apakah adik-adik sudah menguasai atau tidak, saya ada sedikit quiz untuk adik-adik ya. Ini quiz yang silahkan nanti yang bisa langsung raise hand atau langsung saya Bu, boleh langsung open mic. Kak, gitu sebutkan nama aja atau Adit gitu sebutkan nama nanti akan saya tunjuk. Oke? Sudah siap semuanya? Coba open mic katakan siap. Siap, siap Bu. Siap ya? Saya Kapten. Oke, mau yang mana dulu? Saya buka. Ini ada 5 pertanyaan. Mau yang mana? Ya, Bu. Silakan pertanian menjadi bangunan disebut. Apa Bu ini Bu? Alih fungsi lahan Bu? Ya, ya. Oke, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Insya Allah Bu. Ini kah alih fungsi lahan? Insya Allah. Doa dulu ya. Ya agak susah ternyata ya. Agak susah ternyata ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Yeay. baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah antusias untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan kita kali ini ya. Next-nya kita akan ketemu. Adik-adik, pertemuan selanjutnya karena kita akan kegiatan observasi supaya kita bisa tahu bahwasanya problems di kota itu real ada gitu ya. Nanti kita akan observasi di kawasan area Samarinda dan sekitarnya, kita akan mapping potensi kawasan kota dan titik-titik masalah kota. Seperti itu adik-adik, terima kasih sudah hadir dengan semangat di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Foto kasih. dulu, foto dulu. Ya, foto dia. Mana? Foto kan. Open kamera. Oke, kita mulai ya. Sudah siap, Rip? Oke, Rip.